Diharapkan kepada Bapak Ibu semuanya, para wanita khususnya, untuk bisa mengikuti ibadah tersebut. Yang kedua, ibadah keluarga akan dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 18.00 juga melalui media Zoom. Itu yang perlu ditekankan Bapak Ibu. Untuk warta jemaat yang lainnya, Bapak Ibu bisa mirsani, bisa membaca pada lembaran-lembaran yang sudah tertera di warta jemaat. Demikian warta jemaat yang perlu ditegaskan. Untuk itu, marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 27 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu, ya, kami ulangi 1 dan 3. Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita memasuki ibadah minggu kita di tengah-tengah bulan kitab suci ini. Mari bersama-sama memasuki waktu teduh. Dengan penuh sukacita mari datang kepada Tuhan, seraya kita mengakui bahwa sumber kebahagiaan, anugerah dan pengharapan hanya ada dalam kasih Allah yang menciptakan kehidupan dengan sempurna dan yang terus memelihara sampai kekal selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, segala yang tercipta di tengah-tengah kehidupan ini hanya terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Dia telah menguduskan kehidupan dan seluruh ciptaannya ini hanya oleh kuasa darahnya. Mari kita melihat kehidupan kita, sudahkah kita yang sudah dikuduskan, diselamatkan ini sungguh-sungguh menghayatinya dalam kehidupan kita, atau justru setiap laku kehidupan ini seringkali menjauhkan kita dari Tuhan. Kita bersama-sama akan berserah diri dalam ibadah ini. Kita ungkapkan penyerahan kita melalui pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 60 bait 1 dan 3. Pundi kang najis.
yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sadar bahwa kita seringkali tidak mampu sungguh-sungguh hidup suci di dalam Dia. Mari datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunannya. Seraya kita mohon kekuatan agar kita dimampukan untuk terus bertumbuh setia kepadanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan, Engkau Allah yang terus dan senantiasa berkarya dalam kehidupan kami, hari lalu, hari ini, dan hari-hari di depan kami. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita, karena hari ini kami menerima mukjizat-Mu sekali lagi, berupa kehidupan yang kami jalani dalam keadaan baik dan sehat bersama dengan orang-orang yang mengasihi kami dan kami kasihi. Tuhan yang Maha Baik, di tengah-tengah perjumpaan kami pada saat ini, kami pun bersyukur karena kami boleh mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan dalam iman melalui ibadah yang kami bangun di tempat ibadah ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami sadar jika tanpa Tuhan berkarya, semua hal ini tak mungkin terjadi. Namun ketika kami melihat hidup kami, kami pun sadar tidak setiap langkah hidup kami, tidak setiap ucap kami, bahkan pikiran kami sungguh-sungguh menunjukkan keberadaan kami sebagai umat-Mu yang kudus. Karena itu kami memohon pengampunan dari-Mu atas segala kenajisan kami, atas segala kekeliruan, keteledoran kami untuk terus berlaku setia kepada-Mu. Kami sadar ketika kami hidup bersama dengan keluarga, sebagai pasangan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak dan saudara, kami seringkali tidak melakukan kasih-Mu dengan utuh. Dalam permohonan kami atas pengampunan-Mu ini Tuhan, kami pun mengakui, tanpa Engkau yang memandu hidup kami, tanpa sabda-Mu yang menuntun langkah kami tidak mampu berjalan dalam terang itu. Karena itu kami menyiapkan hati kami saat ini. Kiranya Engkau sapa kami, Engkau semangati kami, agar kami terus bertumbuh di dalam iman melalui sabda Tuhan yang memandunya. Kami yang bersama-sama bersiap untuk mendengarkan, kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya, kiranya Roh Kudus sendiri yang terus berkarya. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan rahmat-Mu. Kami serahkan doa permohonan ini hanya dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah atas kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, tiba saatnya mari kita merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita bisa membaca di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Begini firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya,
karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Katanya, ayat 11 ya. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengar firman, terlebih yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Sehat. Apakah panjenengan hari ini berbahagia? Nggih. Kenapa berbahagia? Karena sehat, karena bisa ibadah, gitu ya. Bisa ibadah entah yang di gereja maupun di rumah, itu adalah hal-hal yang patut membuat kita berbahagia. Karena mungkin saya bisa berbagi, saya bisa memberi, saya bisa berkumpul dengan keluarga, ada banyak alasan yang membuat kita berbahagia. Nah, kalau diingat-ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selama 1 minggu ini, ada enggak yang membuat kebahagiaan kita berkurang? Pernahkah kebahagiaan panjenengan rasanya hilang, berkurang? Enggak pernah ya? Bahagia terus ya sepanjang minggu ini? Kalau mungkin pernah, kira-kira apa sih Bapak Ibu yang menyebabkan kebahagiaan kita itu menjadi menurun? Eling utang? Apakah membuat kita tidak lagi berbahagia? Sakit? Sangat mungkin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan itu berkaitan dengan perasaan. Apa yang kita rasakan itu tidak pernah bisa dilepaskan dari apa yang kita pikirkan. Jika kita ini berpikir bahwa siang yang terik itu baik dan berguna bagi orang yang lagi menjemur padi, bagi orang yang menjemur jagung, bagi orang yang menjemur pakaian, maka perasaan kita juga akan tetap baik sekalipun mungkin kita sedang gerah kepanasan. Sebaliknya, kalau kita berpikir bahwa siang yang terik itu adalah bencana, membuat kita tidak bisa istirahat siang karena kegerahan, karena kepanasan, membuat kita kalau keluar itu kulitku nanti menghitam, maka perasaan kita menjadi buruk. Kebahagiaan kita juga menjadi berkurang. Kita tidak lagi berbahagia menikmati hari-hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita hari ini, maka kita juga melihat sekelompok orang yang berbeda-beda, namun pada awalnya mereka merasa bahagia. Kebahagiaan yang seperti apa dan dirasakan oleh siapa? Yang pertama,
tuan rumah yang berbahagia karena ketika pagi-pagi ia keluar, ia sudah bertemu dengan pekerja untuk kebun anggurnya, bahkan mencapai satu kata sepakat, 1 dinar 1 hari. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu sebagaimana yang minggu lalu juga diulas, 1 dinar itu adalah upah bagi pekerja harian. Pekerja sehari mendapatkan upah 1 dinar. Dengan kata lain bahwa uang 1 dinar adalah uang yang harus dibawa pulang dan akan mencukupi kebutuhan keluarga dalam 1 hari. Lalu tuan rumah juga berbahagia ketika jam 9, jam 12, jam 3, bahkan jam 5 sore ia keluar dan ia bertemu dengan orang-orang yang menganggur, yang kemudian mau bekerja di kebun anggurnya. Tidak lagi dengan kesepakatan, ada yang aku akan memberikan padamu upah yang sepantasnya, bahkan sama sekali tanpa kesepakatan yang jam 5 sore. Pergilah ke kebun anggurku. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti berbahagia adalah para pekerja yang dijumpai oleh tuan rumah itu untuk dipekerjakan. Yang sejak pagi berbahagia karena ada orang yang mau mempekerjakannya dengan upah yang disepakati. Itu berarti hidupnya sudah dijamin. Saya akan membawa pulang uang 1 dinar. Yang jam 9, yang 12, jam 3, bahkan yang 5 sore pun juga berbahagia. Karena setelah mereka menganggur, akhirnya ada juga seorang tuan yang melirik tenaga mereka, mau mempekerjakan mereka dengan upah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mereka yang ditemui belakangan itu adalah para pekerja, para buruh upahan. Ini adalah golongan pekerja yang paling rendah di Palestina, yang hidupnya tak pernah pasti. Beda dengan budak, dengan pelayan. Karena mereka sudah pasti budak, pelayan itu dipekerjakan oleh tuan mereka. Namun beda dengan mereka yang ditemui tuan ini. Budak dan pelayan tidak pernah terancam bahaya kelaparan. Sedangkan para buruh upahan, jika mereka tidak membawa uang 1 dinar atau kurang daripada itu, sebagaimana diungkapkan dalam ayat 4 misalnya, tuan itu tidak menjelaskan berapa uang yang akan dibawa pulang. Sepantasnya, bisa jadi kurang dari 1 dinar. Maka kalau itu terjadi, anak-anak mereka di rumah itu terancam kelaparan dan itu adalah bencana bagi keluarga itu. Namun mari melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah perasaan bahagia yang ada di awal, yang kita bayangkan itu dimiliki oleh tuan rumah dan juga para pekerja yang dipekerjakan, kebahagiaan itu tetap sampai dengan akhir, sampai dengan sore ketika pekerjaan selesai dan upah waktunya diberikan. Ternyata tidak. Ketika tuan rumah memberikan upah mulai dari yang masuk paling akhir, jam 5 sing paling keri, hati mereka yang masuk lebih dulu kacau. Mereka menjadi panas, mereka menjadi geram, mereka protes dan mereka bersungut-sungut kepada tuan rumah. Kalau kita melihat sebenarnya di awal itu kan sudah cetha, sudah ada kesepakatan bahwa kamu bekerja tak upahi 1 dinar sehari. Tidak ada yang dilanggar kesepakatan itu oleh tuan rumah. Namun sekalipun demikian, hati mereka panas karena mereka melihat ada orang lain yang diberi, yang menerima, yang menurut mereka itu terlampau banyak. Loh kan aku sing kepanasan. Aku luweh kepanasan, aku luweh kesel. Dan kenapa dia menerima yang sama denganku? Gak adil gitu tuan rumah ini. Oleh karena itu saudara-saudara, atas situasi itu Gusti Yesus bertanya kepada mereka, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Apa kowe meri yen aku iki lomo? Negatifkah engkau karena aku positif? Aku bermurah hati,
engkau menjadi panas. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, iri hati itu telah menjadi emosi yang negatif yang diizinkan oleh para pekerja terdahulu itu masuk dalam pikiran mereka, dan itu pasti merusak kebahagiaan mereka. Perasaan ini tumbuh karena dalam pikiran mereka, dalam asumsi mereka, sang Tuhan ini sudah tidak adil. Ia lupa bahwa sejak pagi hidupnya, statusnya sudah pasti, sudah jelas. Menjadi seorang pekerja yang akan pulang membawa 1 dinar, pasti. Sedangkan pekerja yang masuk belakangan itu adalah para pengangguran pasar yang sejak pagi mereka merindukan pekerjaan. Tapi tidak ada orang yang mau mempekerjakan kami. Penantian sepanjang hari pada orang yang mau memberi pekerjaan dan upah itu menandakan bahwa mereka sebenarnya bukan seorang yang menganggur dengan malas-malasan. Sehingga ketika ada orang yang datang menawari pekerjaan tanpa kesepakatan, tanpa bilang kowe arep tak opahi apa ora, arep tak opahi piro, pantas atau tidak, bagi yang masuk belakangan, budal mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi pekerja yang masuk lebih dulu itu nyatanya menjadi iri hati. Mereka marah dan tidak berbahagia. Bukankah sepantasnya kebahagiaan sekali lagi yang mereka rasakan atas statusnya sebagai pekerja yang itu membuat dia berkecukupan di hari itu, ia terbebas dari bencana kelaparan bersama dengan keluarganya. Dan kalau tidak hanya dia yang bebas dari bahaya kelaparan, ada orang lain juga yang diselamatkan dari bahaya dan ancaman kelaparan. Bukankah harusnya ia berbahagia atas kemurahan hati yang demikian? Tapi nyatanya tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka pertanyaannya kemudian adalah apakah situasi batin yang demikian yang dialami oleh para pekerja yang masuk lebih dulu itu juga seringkali kita rasakan? Emosi negatif, rasa kesal, marah, panas hati, sungut-sungut, iri hati, itu masih kerap kali mewarnai kehidupan kita, perasaan kita. Apakah kasih Tuhan seringkali dibatasi oleh ruang pikiran kita? Kita batasi pada apa dan siapa yang pantas untuk menerimanya. Aku yang harusnya seperti ini, harusnya aku dong yang nerima lebih banyak daripada dia yang kayak gitu. Atau dia yang begitu itu harusnya dia bekerja lebih banyak, lebih lama dibandingkan aku. Dan mungkin masih banyak hal lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menurut penelitian, pikiran yang baik itu akan membuat emosi kita, perasaan kita menjadi positif, menjadi baik juga. Dan itu akan meningkatkan kebahagiaan. Jadi kalau secara kognitif kita memasukkan dalam pikiran kita rasa syukur, yang kita masukkan dalam pikiran kita adalah terima kasih dan bersyukur karena melihat, kalau dalam konteks bacaan kita, ada orang lain yang tidak tertimpa bencana karena ada yang mau mengupahnya. Bejo, syukur, untung, ono tuan rumah yang baik hati, yang mau memberikan, mengangkat orang dari ancaman kelaparan. Maka secara afektif, secara perasaan yang muncul adalah sukacita dan bahagia. Tidak ada masalah yang besar di sekitar. Tapi kalau yang muncul itu adalah perasaan bahwa lu kok enak, maka rasa kesal, sungut-sungut, iri hati itu bisa merusak kebahagiaan. Dan justru sebenarnya kita diajak belajar melakukan hal yang sama seperti tuan rumah tadi. Murah hati. Itulah energi positif itu. Dan Matius menjelaskan soal kerajaan surga adalah soal kemurahan hati. Karena kalau tidak sebenarnya tak ada seorang pun dari kita ini yang beroleh anugerah itu.
Karena kita ini sebenarnya adalah seperti orang yang masuk belakangan itu. Bahkan mungkin yang jam 5 sore sakjane gak pantes. Ning karena kemurahan hati Sang Tuhan, kita diizinkan untuk bergabung. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu begitu murah hati kepada kita. Namun kehidupan ini seringkali mengejutkan kita dengan hal-hal yang tidak terduga, bahkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Jika kita tidak mau kehilangan berkat kebahagiaan, kita tidak mau kehilangan energi positif yang membuat kita menjadi berkat, maka mari kita bersama-sama berjuang untuk menangkal, tidak memberi jalan masuk bagi hal-hal positif itu bercokol mengendap di pikiran kita. Termasuk bahkan ketika keadaannya sedang negatif sekalipun. Keadaannya sedang tidak baik. Maka kita diajak untuk jangan memberi celah kepada hal yang negatif dan tidak baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagian orang mengatakan dadi wong Kristen ki angel. Hidup menjadi Kristen itu disoroti perilakunya, kesempatan berkarya pun kadang dibatasi. Beda dengan mereka, beda dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau pikiran yang begitu itu selalu nangkring di otak kita, maka apa yang terjadi dengan perasaan kita? Mungkin kita menjadi iri hati yang tidak ada habis-habisnya. Enak yo, jadi sing dudu wong Kristen. Dia dapat kesempatan lebih baik. Dia mendapatkan untung lebih banyak. Dia tidak disoroti oleh sana sini. Maka yang terjadi adalah kita menjadi iri hati dan kita mungkin bersungut-sungut tidak berbahagia. Sehingga kebahagiaan Kristen kita, anugerah dan pekerjaan Allah yang besar itu menjadi hilang. Kita yang terbatas dan penuh kekurangan ini bisa melayani. Kita sakjane sing ora iso apa-apa, kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi pengurus ini dan itu, pelayan ini dan itu, panitia ini dan itu. Nah, itu kan kebahagiaan. Tapi mungkin kita kemudian merasakan hal yang menurut kita itu negatif. Wis tak rewangi melayani, bersedia ning aku kok jek dipait do, sek disalahke, dikritik gak ono enteke. Kadang yo ditolak. Lalu kemudian kita iri hati dengan mereka. Enak sing maido, enak sing ngritik. Tak genteni wae piye yo. Lalu mungkin kita menjadi mundur, kita menjadi mutung. Jal nek dhek dhewe sing nglakoni piye. Dan itu seringkali ketika kita mengizinkannya senantiasa ada dalam hati kita, awake dhewe lali karo kemurahan hati Tuhan. Karena kita memberi celah pada hal-hal negatif masuk dalam diri kita. Kita lali sakjane kesempatan untuk melayani itu berkah. Bekerja melayani pekerjaan Tuhan itu adalah anugerah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena itu jangan kebahagiaan kita tergantung pada pemandangan di sekitar kita, pada komentar orang lain, bahkan pada angin yang bertiup. Nek angin ngidul ya awake dhewe bahagia, pas anginnya banter ngalor gitu, kebahagiaan menjadi hilang. Tidak. Karena bisa jadi keadaan yang kita jalani ini adalah impian banyak orang yang didoakan, diperjuangkan dengan kesungguhan. Mari kita yakin bahwa Tuhan mengasihi kehidupan yang diciptakannya sejak semula dengan sungguh amat baik. Karena itu sadar bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan, maka hari ini kita diajak untuk kita mau iri hati atau mau murah hati. Kita diajak untuk pilihlah jalan yang di sana itu kita bertemu dengan Tuhan yang menawarkan kebahagiaan. Apakah kamu iri hati kalau aku ini murah hati? Kemurahan hati adalah jalan yang dipilih oleh Tuhan. Dan mari belajar tutwinking, mengikuti Tuhan di jalan itu. Agar kebahagiaan kita rasakan dan kita tularkan untuk orang-orang di sekitar kita demi memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, atas kemurahan hati yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, mari terus mengungkapkan syukur dalam kehidupan ini. Kita sudah memberikan persembahan di awal ibadah ini, dan mari terus menjadikan hidup ini adalah ungkapan syukur, kapanpun dan dimanapun. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan, mengungkapkan syukur kita, dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 173 bait yang pertama, Morodo Aturno Pisungsung. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama datang kepada Tuhan menaikkan syafaat kita. Mari bersatu dalam doa. Allah yang maha baik, Engkau yang terus memberikan kemurahan hati bagi setiap orang. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang penuh dengan kemurahan hati yang menjadikan hidup kami sebenarnya tak pernah pantas untuk menerima anugerah, menjadi layak untuk Engkau berkati. Hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, menguatkan kami agar kami terus dimampukan untuk tidak memberi celah pada hal-hal negatif masuk dalam pikiran kami, merusak perasaan dan kebahagiaan kami sebagai milik Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kami harapkan dalam hidup, tapi kami juga tahu ada banyak kemurahan hati dan anugerah yang Tuhan tawarkan. Karena itu jangan biarkan kami panas hati,
Jangan biarkan kami iri hati atas kemurahan hati-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami warga jemaat Tuhan, khususnya di GKJW Bondowoso ini. Mampukan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam kemurahan hati dimanapun kami ada, untuk melakukan hal-hal baik dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kau memberkati kami dalam hidup kami berkeluarga. Kiranya kami dimampukan untuk terus menjadi keluarga yang merasakan berkat-Mu dan menjadi berkat untuk kehidupan. Engkau memberkati setiap relasi suami istri, Engkau memberkati relasi orang tua dan anak, Engkau memberkati para orang tua dalam mendampingi anak-anaknya bertumbuh. Engkau berkati agar mereka mampu menjadi teladan iman, khususnya bagi anak-anak yang masih harus bertumbuh dalam pengetahuan dan karakter hidupnya. Kiranya mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui kehadiran orang tua mereka. Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha setiap keluarga, seturut dengan kemurahan Tuhan. Engkau memberkati setiap warga jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh di waktu ini. Engkau memberkati, Engkau menguatkan mereka, Engkau memulihkan agar mereka terus merasakan sukacita. Kami menyerahkan khususnya para lansia, Engkau memberkati dengan kesehatan, kekuatan dan perlindungan Tuhan. Khususnya Tuhan, jikalau di waktu-waktu ini, di dalam masa pandemi ini mereka harus sungguh-sungguh menjaga diri di tengah kerentanan. Engkau memberkati sehingga dalam ibadah yang sungguh-sungguh juga mereka bangun di rumah masing-masing, Engkau hadir dan Engkau menguatkan. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang juga masih harus bersabar untuk membatasi perjumpaan dengan banyak orang. Engkau memberkati anak-anak ini agar terus merasakan sukacita Tuhan, bertumbuh bersama dengan keluarga. Engkau memberkati para remaja, pemuda, dewasa, mampukan kami untuk bersehati, sungguh-sungguh melayani Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera. Kami menyerahkan kegiatan pelayanan jemaat-Mu, Engkau memberkati anggota majelis jemaat dalam melayani Tuhan dan berkarya. Engkau memberkati setiap kegiatan pelayanan, sekalipun kami tidak bisa berjumpa secara langsung, kiranya perjumpaan-perjumpaan virtual kami juga menguatkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan anak-anak-Mu yang pada minggu-minggu ini bersukacita karena bertambahnya usia. Engkau memberkati Ibu Syekh Puji Pangesti Sumarto, Bapak Ferry Ferdianto, Bapak Gideon Adi Budianto, Ibu Sri Rahayu. Kiranya rasa syukur mereka sungguh-sungguh nyata dirasakan. Engkau memberkati mereka dengan segala hal yang baik, agar usia yang bertambah juga menumbuhkan syukur dan sukacita. Kami menyerahkan kehidupan jemaat kami di tengah kerinduan kami untuk bersama-sama mewujudkan rumah ibadah gedung gereja yang madai. Engkau memberkati warga jemaat yang sungguh-sungguh mendukung dalam doa, dalam dana, menyisihkan meting dari berkat yang Tuhan berikan untuk mendukung karya pelayanan ini, mengimani dan mempersiapkannya dengan baik bahwa Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan, sekalipun tak mampu kami nalar. Kiranya Engkau memberkati sehingga sukacita mereka tidak hanya ketika mendapat, tapi ketika berbagi, ketika bermurah hati. Kami berdoa untuk para panitia yang terus bekerja, menata, merencana segala sesuatunya. Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan, terlebih kesabaran, agar ketika menghadapi segala hal yang tidak diharapkan, tetap bersemangat dalam karya pelayanan ini. Tuhan, kami serahkan rasa syukur yang kami ungkapkan dalam ibadah ini. Kiranya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kami juga dilimpahi rasa syukur sehingga kami mampu mempersembahkan hidup ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan terus berkarya melalui para pemimpin bangsa ini agar segala hal yang ditata, direncana sungguh-sungguh untuk damai sejahtera. Secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus kami hadapi. Secara khusus perjuangan besar bagi para tenaga kesehatan menghadapinya. Tuhan, kami sadar saudara-saudara kami ini juga manusia yang terbatas. Tapi kami ingin membawa dalam doa kiranya Tuhan melindungi mereka, menguatkan mereka, menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, agar pelayanan kasih yang mereka lakukan untuk menjaga kesehatan setiap kami warga negara di Indonesia ini sungguh-sungguh akan nyata. Mereka disemangati, mereka dilindungi, mereka dikuatkan bahwa mereka tidak sendiri. Mereka bersama dengan setiap kita, setiap kami yang juga berjuang menghadapinya.
Tuhan, kami serahkan hidup kami, selanjutnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuntun sertailah kami dan jauhkan kami dari segala hal yang jahat. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu terus menopang dan memelihara kehidupan kami. Inilah syukur dan doa permohonan yang jauh dari sempurna, kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Hal yang membahagiakan dalam hidup ini adalah ketika kita dimampukan berjalan di jalan Tuhan dalam kemurahan hati, dalam keadilannya. Mari bersama-sama mengakhiri ibadah ini, kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 339, bait yang pertama. Ibu Denyo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dari ibadah ini, dan masing-masing saudara terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, dan rahmat dari Allah Bapa sumber segala berkat, Yesus Kristus sumber karunia, dan Roh Kudus sumber kekuatan dan penghiburan, kiranya terus menopang, memelihara, dan memberkati kehidupan saudara-saudara, bertumbuh menjadi pribadi yang senantiasa murah hati, sekarang dan selama-lamanya. Amin.